Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan 4 perkara. Pertama, kehilangan harta. Kedua, kehilangan anak-anaknya. Ketiga, penyakit dalam tubuhnya. Dan keempat, dijauhi oleh semua orang, kecuali hanya istrinya saja. Nabi Ayub alaihissalam mempunyai banyak harta, ternak unta, sapi, kambing, gajah, dan khimar. Beliau juga mempunyai 500 hektar perkebunan yang diurus oleh 500 hamba sahaya. Dan setiap Habit itu setiap hambanya atau budaknya mempunyai istri dan anak, juga memiliki harta. Ada 3 golongan atau kaum yang sama-sama beribadah kepada Allah bersamanya. Dan adalah iblis, tidak ada sesuatu penghalang dari langit. Dan ketika iblis melihat langit dan berdiri di tempatnya mana saja dia suka, maka iblis mendengar para malaikat membacakan salam dan memohonkan rahmat kepada Allah untuk Nabi Ayub alaihi salam. Maka timbullah sifat hasud atau dengki iblis kepada Nabi Ayub alaihi salam. Maka dia menyampaikan permohonan kepada Allah, "Ya Rob, aku melihat hamba-hambamu Ayub adalah seorang hamba yang bersyukur dan seorang yang terpuji. Jika engkau memberi kesempatan padaku untuk mengujinya, apakah pasti dia, Ayub, akan tetap menjadi hamba yang bersyukur dan taat?" Allah berfirman kepada iblis, "Pergilah, aku kuasakan harta Ayub kepadamu." Maka pergilah iblis dan seluruh ifrit dari golongan setan dan jin. Iblis menguji Nabi Ayub dengan menghancurkan harta dan anaknya. Dan iblis berkata kepada semua bala tentaranya bahwa ia telah dikuasakan oleh Allah untuk menguji Ayub atas hartanya. Kemudian iblis memerintahkan kepada ifrit untuk datang pada semua onta-onta Nabi Ayub dan membakarnya. Kemudian iblis mendatangi Ayub alaihissalam, dan iblis mendapati Ayub sedang sholat. Berkatalah iblis pada Ayub alaihissalam, "Api telah membakar semua ternak ontamu." Maka Ayub alaihissalam menjawab, "Segala puji bagi Allah, Allah yang telah memberikan onta-onta itu padaku, dan kini Allah yang mengambilnya kembali." Kemudian iblis melakukan hal yang sama, memusnahkan seluruh ternak Nabi Ayub alaihi salam dengan membakarnya, dan memusnahkan seluruh tanaman Nabi Ayub dengan angin. Namun iblis melihat Ayub tetap bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis kembali memohon kepada Allah, "Ya Rob, kuasakan padaku anak-anak Ayub." Dan Allah mengizinkan, maka iblis datang pada semua anak-anak Nabi Ayub alaihissalam, dan iblis mengucungkan bumi tempat tinggal anak-anak Nabi Ayub, diguncangkan sekeras-kerasnya, kemudian membalikkan tanahnya, maka meninggallah semua anak-anak Nabi Ayub. Kemudian iblis mengabari Nabi Ayub kalau anak-anaknya telah meninggal. Kemudian dalam rasa sedihnya, Nabi Ayub alaihissalam tetap dan selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis kembali memohon kepada Allah, "Ya Rob, kuasakan padaku jasad Ayub." Allah berfirman, "Aku kuasakan seluruh jasad Ayub kecuali hatinya, lisannya, dan akalnya." Kemudian iblis datang kepada Nabi Ayub alaihi salam. Beliau dalam keadaan sujud. Datanglah iblis dari arah depan dan meniup pada lubang hidung Nabi Ayub dengan sekali tiupan. Maka Nabi Ayub merasa badannya sangat panas. Kemudian merasa gatal yang sangat teramat gatal.
Kemudian Ayub menggaruknya dengan kuku tangannya hingga tak tersisa kukunya. Nabi Ayub menggaruknya dengan bahan pakaian yang sangat-sangat kasar, kemudian menggaruknya dengan barang tembikar, kemudian menggaruknya dengan batu. Maka tak henti-henti rasa gatal itu dan terus menggaruknya hingga jasad kulit dan dagingnya berjatuhan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dalam keadaan demikian, maka kaumnya mengeluarkan Nabi Ayub dari pemukiman, dan kaumnya membuatkan gubuk. Seluruh manusia menjauhinya, kecuali istrinya Rohmah, nama istri Nabi Ayub alaihissalam. Istri beliau melayani apa yang jadi kebutuhan Nabi Ayub. Ia menyediakan makanan untuk Nabi Ayub alaihissalam, sedangkan 3 golongan yang beriman pun menjauhinya, namun tidak sampai meninggalkan agamanya.